Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kamu semua yang selalu mager di tempat sepi sendiri tanpa kopi. Bertemu kembali dengan The Channel Anak Bangsa yang selalu memberi informasi dan wawasan seputar dunia Islam. Kami akan selalu memberikan beragam informasi seputar dunia Islam. Tetapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, share, and subscribe channel Anak Bangsa biar makin berkembang dan semangat memberi wawasan seputar dunia Islam. Usulul Fiqih Dalailul Fiqih Al-Ijmaliyatu wa Qila Marifatuha wal Usuliyyu Al-Arifu biha wa bituruki istifadatiha wa mustafidiha. Yang artinya usul fikih adalah dalil-dalil global fikih ijmali. Pendapat lain usul fiqh adalah pengetahuan tentang dalil-dalil global fiqh, sedangkan usuli, ulama usul, adalah seseorang yang mengetahui dalil-dalil global fiqh, tata cara aplikasinya serta syarat-syarat mujtahid pengguna dalil-dalil tersebut. Definisi usul fikih. Definisi usul fikih secara terminologi menurut pendapat pertama adalah sebagai berikut. Dalailul Fiqih Al-Ijmaliyatu wa bituruki istifadatiha wa mustafidiha, artinya, dalil-dalil fikih secara global, dan metode penggunaan dalil tersebut, serta persyaratan karakteristik orang yang mengoperasikan dalil tersebut. Menurut pendapat lain, diantaranya Imam Al-Baitlawi, dan Ibnu Al-Hajib, usul fikih adalah Marifatu dalailil fiqih al-ijmaliyatu wa bituruki istifadatiha wa mustafidiha, artinya, pengetahuan tasdik mengenai dalil-dalil fikih yang bersifat global, metode penggunaan dalil tersebut, dan persyaratan orang yang mengoperasikannya. Dari dua definisi di atas menurut Imam As-Subki yang paling unggul adalah yang pertama, karena pendapat tersebut lebih selaras dengan makna kata asyal, yang secara bahasa memiliki arti dalil. Lihat kitab Jalal ad-Din Al-Mahali, Syarah Kitab Jami Al-Jawami, volume 1 halaman 34. Pengertian dalil ijmali atau global. Dalil ijmali atau global adalah kaidah-kaidah yang bersifat umum yang belum berkaitan dengan satu kasus. Contoh, amr perintah mutlak secara hakikat menunjukkan wajib, dan nahi larangan mutlak menunjukkan haram. Dari pengertian ini dapat disimpulkan beberapa contoh permasalahan yang berada di luar koridor usul fikih. 1. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. 2. Wala takrobus zanna, jangan mendekati jinah. 3. Nabi sholat di dalam Ka'bah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Ijma bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki, bersama dengan anak perempuan kandung si mayit mendapat bagian 1/6, jika tidak ada waris lain yang menjadikan asyobah pada keduanya. 5. Pengkiasan beras pada gandum dalam hal larangan menjual sebagian dengan sebagian yang lain, kecuali sama timbangannya. Dan diserah terimakan langsung. 6. Meneruskan hukum suci bagi orang yang mengalami ragu-ragu dalam kesuciannya. Beberapa contoh yang disebutkan berada di luar jangkauan dan koridor usul fiqh dikarenakan statusnya adalah dalil tafsili terperinci, bukan ijmali. Dalil-dalil tafsili adalah dalil-dalil yang bersifat terperinci, juzi, yang berkaitan pada sebuah permasalahan khusus dan juga menjelaskan pada hukum khusus, seperti firman Allah SWT, diharamkan atas kamu mengawini ibumu. Ini adalah dalil tafsili, yakni dalil juzi yang berhubungan dengan permasalahan khusus yaitu menikahi seorang ibu dan juga menunjukkan hukum khusus yaitu haramnya menikahi seorang ibu, dan firman Allah SWT, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. Ini merupakan dalil terperinci, juzi, yang berkaitan dengan permasalahan khusus yaitu zina dan juga menunjukkan pada hukum khusus yaitu haramnya zina. Dr. Hasan Hito Al-Wajiz fi Usyul at-Tashri' Al-Islami halaman 15. Catatan, tidak sedikit dalam setiap pembahasan usyul fiqh para pakar mencantumkan dalil tafsili, seperti, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Hal ini tidak bisa kita fahami bahwa dalil tersebut merupakan bagian dari usyul, sebab tujuan mereka mencantumkannya adalah sekedar sebagai contoh. Jalal ad-Din Al-Mahali, Syarah Kitab Jami Al-Jawami, volume 1 halaman 34. Metode penggunaan dalil. Metode penggunaan dalil ijmali ialah sebuah metode atau teori yang digunakan oleh seorang mujtahid di saat terjadi kontradiksi antara dua dalil yang bersifat tafsili, seperti mendahulukan dalil yang bersifat khusus daripada dalil yang bersifat umum. Untuk memahaminya secara mendalam, akan dikupas tuntas pada pembahasan kitab ke-6. Karakteristik operator dalil ijmali.
Yang dimaksud karakteristik orang yang melakukan operasionalisasi dalil ijmali adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar memenuhi kriteria sebagai mujtahid. Mengenai pembahasannya secara detail akan dijelaskan pada pembahasan kitab ke-7 Ibid halaman 35. Segitu dulu untuk kajian hari ini, nantikan part selanjutnya agar kita dapat wawasan baru. Terus tonton channel Anak Bangsa dan Abang ABC. Titip pesan jangan lupa like, share, and subscribe biar channel ini terus berkembang. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.